Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelombang bunyi. Gelombang bunyi merupakan contoh gelombang yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Bunyi dihasilkan oleh sumber bunyi yang bergetar dan energinya merambat ke segala arah di dalam ruangan. Bunyi merupakan contoh gelombang mekanik, yaitu gelombang yang merambat melalui medium. Bunyi dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu ada klasifikasi gelombang bunyi. Klasifikasi gelombang bunyi berdasarkan frekuensinya. Gelombang bunyi diklasifikasikan menjadi 3, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Yang pertama yaitu infrasonik. Infrasonik adalah gelombang bunyi dengan frekuensi yang kurang dari 20 Hz. Yang kedua yaitu ada audiosonik. Audiosonik adalah bunyi yang dapat didengar manusia. Dan yang terakhir yaitu ultrasonik, yaitu gelombang yang memiliki frekuensi di atas 20.000 Hz. Intensitas dan taraf intensitas bunyi. Intensitas gelombang atau daya persatuan luas didefinisikan sebagai laju perpindahan energi dari gelombang yang berpindah melalui satu satuan luas A yang tegak lurus dengan arah rambat gelombangnya. Terus itu intensitas gelombang bunyi ambang pendengaran disebut taraf intensitas gelombang bunyi atau disebut TI. TI rumusnya sama dengan 10 log 1/I0. Baru itu taraf intensitas beberapa sumber bunyi atau TI dirumuskan dengan TIN sama dengan TI1 ditambah 10 log N. Nilai taraf intensitas bunyi juga bisa dirumuskan dengan TI2 sama dengan TI1 ditambah 10 log dibagi R2/R1 pangkat 2. Layangan bunyi. Apabila dua buah gelombang dengan frekuensi yang sedikit berbeda merambat ke arah yang sama dan mengalami superposisi atau penjumlahan dan penggabungan secara linier, akan terjadi interferensi bunyi dan kenyaringan yang sedikit berubah-ubah secara periodik. Peristiwa tersebut disebut dengan kelayangan bunyi. Adapun satu layangan disebutkan yaitu keras, lemah, keras atau lemah, keras, lemah. Banyaknya layangan dalam setiap sekon atau frekuensi Fp sama dengan F1 dikurang F2. Adapun Fp sama dengan frekuensi layangan atau banyaknya layangan dalam jumlah sekon, dan F1 sama dengan frekuensi layangan Y1, F2 frekuensi layangan dalam Y2. Resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh benda lain yang bergetar dengan frekuensi yang sama atau frekuensi yang satu merupakan kelipatan bulat dari frekuensi yang lain. Panjang kolom udara saat terjadi resonansi Kn itu Ln sama dengan 2N dikurang 1, 1/4 lambda. Dawai. Apabila senar dawai pada getaran dipetik atau digetarkan, gelombang konvensional yang menjalar pada senar akan dipantulkan oleh kedua ujung terikatnya. Interferensi antara gelombang datang dan pantulannya menghasilkan gelombang stasioner. Pada frekuensi tertentu akan dihasilkan pola gelombang stasioner seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini. Di sini ada gambar frekuensi yang menghasilkan pola-pola ini disebut frekuensi alami atau nada harmonik dawai. Di sini ada gambar yang pertama, gambar gelombang nada dasar awal yang gambarnya seperti ini. Terus di sini juga ada gambar kedua, gelombang nada atas pertama pada dawai. Di sini berbeda gambarnya dengan ini karena dia juga beda. Terus yang ketiga, ada gelombang nada atas kedua pada dawai. Terus, secara umum, hubungan antara panjang dawai dan panjang gelombang untuk nada atas ke N dapat dituliskan dalam rumus seperti berikut ini. Di sini ada rumus L. L sama dengan N plus 1 lambda N per 2. Terus di sini ada lambda N. Lambda N sama dengan 2L per N plus 1. Di sini ada Fn sama dengan Pi per lambda N sama dengan dalam kurung N plus 1 per 2L sama dengan N plus 1 V0.
dirumuskan bisa jadi Fn sama dengan N plus 1 per 2L diakarkan menjadi F per nu M plus 1 2L kali V. Terus di bawahnya juga ada rumus V. V sama dengan akar dari F per nu sama dengan akar dari FL per M sama dengan F akar F per ru A. Terus di sini kita jelaskan ada keterangannya juga ya. L itu sama dengan panjang dawai, satuannya M. Ini lambda, panjang gelombang. F0, frekuensi dasar. V, kecepatan. Dalam kurung, massa per S. F, tegangan dawai. Terus, mu, massa per satuan panjang dawai. M, massa dawai. Jadi, pipa organa. Pipa organa adalah alat yang menggunakan kolom udara sebagai sumber bunyi. Pipa organa ada dua macam, yaitu pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup. Yang pertama yaitu pipa organa terbuka. Secara umum, hubungan panjang kolom udara dengan panjang gelombang untuk nada atas ke N dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada L sama dengan N plus 1 per 2 dikali lambda N. Dan lambda N sama dengan 2L per N plus 1. Dan yang ketiga yaitu frekuensi nada atas ke N, yaitu Fn sama dengan V per lambda N sama dengan N plus 1 dikali V dibagi 2L. Yang kedua yaitu ada pipa organa tertutup. Hubungan antara panjang kolom udara pada pipa organa tertutup dan panjang gelombang dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu L sama dengan 2N plus 1 per 4 dikali lambda N. Lambda N sama dengan 4L dibagi 2N plus 1. Frekuensi nada atas ke N yaitu Fn sama dengan V per lambda N sama dengan 2N plus 1 dikali V dibagi 4L. Sifat-sifat gelombang bunyi. Pertama, pemantulan gelombang bunyi atau refleksi. Gelombang bunyi dipantulkan jika mengenai bidang yang pantulan yang keras. 2. Pembiasan gelombang bunyi atau refraksi. Gelombang bunyi akan dibiaskan atau dibelokkan ketika melalui dua medium yang berbeda kerapatannya. 3. Pelanturan gelombang bunyi atau difraksi. Ketika gelombang bunyi merambat ke segala arah akan berbentuk lingkaran-lingkaran yang disebut muka gelombang. Keempat, pemaduan gelombang bunyi atau interferensi. Prinsip interferensi berawal dari superposisi gelombang. Cepat rambat gelombang bunyi. Bunyi memiliki kecepatan yang berbeda dengan cahaya. Cahaya memiliki kecepatan di dalam ruangan hampa sebesar 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Bunyi tidak dapat merambat di ruangan hampa. Dan bunyi merambat sesuai dengan mediumnya. Dalam bab ini kita akan mempelajari 3 medium tersebut, yaitu cepat rambat bunyi dalam zat padat. Cepat rambat bunyi dalam zat padat dipengaruhi oleh modulus elastis dan kerapatan medium. Rumusnya V sama dengan akar dari modulus elastis dibagi dengan kerapatan medium. 2. Cepat rambat bunyi dalam zat cair. Ada dua yang mempengaruhinya, yaitu modulus bulk dan kerapatan medium. Rumusnya V sama dengan akar dari modulus bulk dibagi dengan kerapatan medium. Yang ketiga, cepat rambat bunyi dalam zat gas. Ada dua persamaan, yaitu V sama dengan akar dari konstanta Laplace dikali dengan tekanan dibagi dengan kerapatan medium, atau konstanta Laplace dikali dengan kapasitas kalor pada tekanan tetap dibagi dengan kapasitas kalor pada volume tetap. Berdasarkan persamaan tersebut, persamaan gas ideal yaitu V sama dengan akar dari konstanta Laplace dikali tetapan
gas ideal dikali dengan suhu mutlak dibagi dengan massa atom. Adapun cepat rambat bunyi di udara yaitu V sama dengan 331 meter per sekon dikali dengan akar 1 ditambah T udara dibagi dengan 273 derajat Celcius. Efek Doppler itu terjadi ketika pendengar atau sumber bunyi atau keduanya bergerak sehingga pendengar mengalami selisih frekuensi antara frekuensi sumber dengan frekuensi yang diterima. Rumusnya itu Fp sama dengan V plus min Vp per V plus min Vs dikali Fs. Fp ini frekuensi pendengar, Vp ini kelajuan pendengar, kalau V ini kelajuan bunyi di udara, kalau Vs ini kelajuan sumber, terus itu Fs ini frekuensi sumber. Terus itu aturan-aturannya, Vp bernilai positif saat pendengar mendekati sumber bunyi, Vp bernilai negatif saat pendengar menjauhi sumber bunyi, Vp bernilai 0 saat pendengar dalam keadaan diam. Terus itu Vs bernilai positif saat sumber bunyi menjauhi pendengar, Vs bernilai negatif saat sumber bunyi mendekati pendengar, Vs bernilai 0 saat sumber bunyi dalam keadaan diam.